Halo sahabat Binusian. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal dengan P5 menjadi salah satu ciri khas dari kurikulum Merdeka dengan tujuan ingin memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan pada lingkungan peserta didik. P5 akan menjadi suatu hal yang menarik jika dapat diimplementasikan dengan baik di sekolah-sekolah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penerapan P5 di sekolah ala Prof. Eko Indrajit. Para guru, para siswa, dan segenap sekolah yang ada di Indonesia, banyak orang berpikir bagaimana cara kita menerapkan P5. Apakah ada suatu kegiatan tersendiri? Apakah itu diintegrasikan dengan kurikulum yang ada? Apakah itu merupakan bagian dari kurikulum, co-kurikuler, atau ekstrakurikuler, atau malah intrakurikuler? Prinsipnya adalah kita bisa menggunakan sebanyak mungkin pendekatan karena setiap sekolah memiliki situasi dan kondisinya yang berbeda. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda melihat banyak sekali publikasi atau jurnal yang dibuat oleh para peneliti Indonesia, terlihat di sana bahwa sekolah-sekolah yang menerapkan P5 sebagai bagian dari kurikulumnya berhasil menciptakan peserta didik yang karakternya lebih baik, tapi juga kompetitif atau memiliki daya nalar dan inovasi yang tinggi. Setiap manusia itu pasti mengalami apa yang disebut dengan proses pendidikan formal. Banyak orang menanyakan apa bedanya manusia Indonesia dengan manusia-manusia dari negara lain dalam hal kemampuan, competitiveness, dalam hal nalar berpikir, dalam hal paradigma, dan yang paling penting dalam sikap atau perilaku sehari-hari. P5 adalah suatu program untuk menghasilkan, di zaman saya dikatakan sebagai manusia Indonesia seutuhnya, atau untuk menghasilkan ilmuwan, menghasilkan peserta didik, atau menghasilkan alumni yang memiliki karakter dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia yang sudah berhasil oleh pendiri bangsa kita dirumuskan menjadi Pancasila, di mana di dalamnya juga tidak lepas dari kemampuan mereka dalam menghadapi dunia global yang penuh dengan tantangan dan peluang. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, seluruh guru-guru dan pendidik di Indonesia harus mempersiapkan diri untuk bisa menerapkan konsep P5 ini di dalam satuan pendidikan mereka masing-masing. Kenapa demikian? Agar peserta didik yang mereka persiapkan untuk menghadapi abad ke-21 atau menghadapi abad global bisa benar-benar terwujud menjadi individu yang relevan dan kompeten. Tentu saja pertama adalah memahami secara sungguh-sungguh apa sebenarnya P5. Bagaimana P5 bisa diajarkan, diintegrasikan dalam kurikulum mulai dari pendidikan TK, PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Kita harus ingat bahwa setiap tahapan kita harus menggunakan pendekatan yang sesuai dengan usia, kedewasaan berpikir, dan konteks pendidikannya. Dampak P5 bagi sekolah tentu saja akan membantu sekolah dalam mencapai atau dalam mengeksekusi visi dan misi yang telah dicanangkan. Karena kita melihat sekolah-sekolah pasti memiliki visi dan misi yang bermuara pada terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik. Sementara bagi guru, tentu saja siapa yang tidak ingin kita menciptakan pribadi-pribadi yang hebat, yang tangguh, bukan saja dalam hal otak atau kepandaian intelektual, tapi juga dalam hal perilaku atau karakter yang bisa dibanggakan. Dan tentu saja sebagai siswa peserta didik, mereka akan lebih siap dalam menghadapi kehidupan mereka di kemudian hari. Sesuai dengan konsep yang ada dalam P5, menurut saya yang paling mudah diterapkan adalah jika kita menggunakan pendekatan semacam project based learning, collaborative learning, cooperative learning, atau sejenisnya. Mengapa? Karena dalam P5, suasana di mana kita harus bekerja secara bersama-sama, gotong royong,
saling menghargai ide orang lain, dan berusaha bersama-sama mencapai tujuan bersama, itu adalah hal yang paling mudah bisa dipakai sebagai bahan pembelajaran bagi siswa. Dengan melakukan atau aktif berpartisipasi dalam model yang berbasis P5, maka kita itu dalam belajar akan lebih, satu, menyenangkan, kedua, lebih mengasyikkan, ketiga, lebih menantang, dan keempat yang paling penting apa? Lebih efektif. Karena ketika kita belajar dengan menggunakan konsep P5, tidak saja otak kita yang bekerja, tidak saja perilaku kita atau karakter kita menjadi lebih baik dan sesuai dengan tuntutan zaman, tetapi yang paling penting, kita semakin punya banyak teman, kita semakin punya banyak koneksi, banyak network. Ingat, dalam kurikulum atau dalam konteks pendidikan abad ke-21, kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, itu merupakan bagian yang terpenting. Kita sebagai makhluk individu juga merupakan makhluk sosial. Tanpa bantuan orang lain, tanpa bekerja sama dengan orang lain, tidak mungkin kita bisa mencapai cita-cita kita. Mari kita terapkan model pembelajaran yang mengintegrasikan konsep P5 ke dalamnya.